Okay, everyone, welcome back to Bagian Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi gini, mungkin kalau ada penonton yang baru gitu kan dan ya belum kenal saya gitu kan, ya gampangnya gini, saya seorang software engineer yang udah berkarir ya kurang lebih 1 dekade. Dan di video kali ini tuh saya bakal bahas gini ya, pakai bahas dengan bahasa software engineer supaya apa? Supaya aman. Maksudnya supaya keren gitu ya, supaya keren lah ya. Jadi yang mau saya bahas tuh gini, tentunya teman-teman udah menyadari gitu kan, ketika kemarin ya dimulai dari 25 Agustus yang lalu gitu kan, ya 2025 ya bukan tahun lalu, tahun ini gitu kan, 25 Agustus 2025 berarti yang lalu gitu kan. Kita tuh ada yang mengalami yang namanya spike atau yaitu istilah tech-nya spike atau kita bisa sebut sebagai lonjakan traffic. Ya gampangannya ada demonstrasi gitu kan. Dan harusnya teman-teman udah sadar juga di sini ketika kemarin terjadi lonjakan traffic itu, terjadi spike itu gitu kan, kita merasakan internet kita jadi lambat gitu kan, terus bahkan kita merasakan yang namanya live stream dari suatu media sosial ya TikTok di sini itu dibatasi gitu loh. Nah, dari situ kan banyak banget ya teman-teman yang bertanya tuh, kok yang gitu bisa gitu kan, tapi kalau yang itu tuh aku maksudnya ya ke suatu aplikasi ataupun situs permainan angka. Nah, itulah ya, harusnya teman-teman paham lah ya maksudnya ya. Jadi ketika ke situ kok si situs permainan angka ini kok dia bisa selalu uptime gitu loh gitu. Jadi kayak gampangnya itu yang legal kok bisa dibatasi, bahkan bisa diputus mungkin gitu kan. Tapi kalau si suatu hal yang sifatnya destruktif gitu ya ke masyarakat ini kok selalu high availability gitu loh. Jadi sebenarnya sih gini ya, gampangannya tuh gini, ini tuh sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, dari POV saya sebagai software engineer, ini tuh bukan masalah teknis, tapi ini masalah konfigurasi niat, gampangannya kayak gitu. Jadi ya biar gak banyak cincong, mari kita bedah tentunya dengan POV saya sebagai software engineer, dan let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, pertama kita bahas dari settingnya dulu ya, atau ya kita bisa sebut sebagai peta sistemnya dulu. Jadi gini, bayanginnya gini ya, kalau teman-teman namanya download aplikasi gitu kan, misalnya dari App Store ataupun dari Play Store gitu kan, itu ada aplikasi yang udah rilis, aplikasi yang udah ready, udah siap pakai, udah jalan gitu kan. Atau di istilah tech kita sebutnya itu adalah yang udah di repo production, gampangannya gitu. Nah, gampangannya negara adalah seperti itu, dia udah di ranah production, dan negara itu kita anggap aja sebagai suatu service ataupun aplikasi yang besar gitu. Jadi dengan itu tentu kita bisa analogikan juga kalau users itu adalah rakyat gitu kan, terus namanya sistem kayak gitu tentunya dia punya API gateway yang di sini kita bisa analogikan sebagai internet nasionalnya kita ataupun ISP gitu kan. Terus ada layanan-layanan di dalam aplikasi itu, ada service-service dalam aplikasi itu, tentunya ada service yang legal tadi kan, dan diikuti service-service legal lainnya yang mungkin sifatnya third party atau dari luar kayak misalnya ya platform-platform sosial media gitu. Tapi juga ada suatu service yang berkeliaran di situ, yaitu tadi si aplikasi ataupun situs permainan angka tadi gitu loh, di mana kok dia ini selalu sanggup fail over gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi ya, di saat terjadi kemarin lonjakan traffic gitu kan, terjadi spike gitu kan, apa ya bilangnya itu, tiba-tiba si gateway-nya ini tuh menyalakan rate limiter gitu loh. Dia melakukan rate limiting dan bahkan dia bisa melakukan yang namanya deny rules gitu untuk ya padahal untuk layanan-layanan yang legal tadi ya, termasuk si live stream dari medsos tadi gitu loh. Jadi kan jadi agak bermasalah ya, kok giliran buat si permainan angka itu jadi kayak selalu ada whitelist yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Jadi dia bisa jalan terus gitu, nggak di blacklist ya, kayak masuk suatu whitelist yang kita nggak bisa lihat. Jadi kayak mereka yang di atas-atas itu, di sini paham ya teman-teman ya, mereka yang di atas-atas itu kayak sistem admin di kantor gitu loh, yang bisa batasin koneksi YouTube-nya karyawan kalau lagi jam kerja gitu loh. Tapi giliran yang itu tadi gitu kok mereka
nggak bisa. Jadi kayak masalah internet throttling mereka tuh udah jago banget kayak DevOps Ninja gitu. Tapi giran ke yang permainan angka tadi itu mereka selalu bilang, "Waduh ini agak sulit nih, ini servernya tuh di luar bla bla bla." Ya udah banyak lah alasan-alasannya yang teman-teman tentunya udah pada sering dengar ya, you name it lah alasan-alasannya gitu kan. Dan ini jadi kayak, menarik ya gitu loh. Nah, tentunya teman-teman agak bertanya juga pasti ya kayak, kenapa sih kok situs permainan angka itu gitu bisa hidup terus gitu. Jadi, gampangnya gini ya secara teknisnya, karena mereka tuh pakai yang namanya pattern, resilient yang lumayan banyak gitu. Jadi mereka kayak bisa mulai dengan domain hopping gitu ya, jadi domainnya bisa ganti-ganti harian gitu kan. Terus mereka juga ada yang namanya melakukan, IP rotation gitu. Jadi mereka tuh pindah IP ataupun ASN gitu kan, bahkan kadang numpang ke CDN, gampangnya kayak gitu. Terus mereka juga menggunakan yang namanya reverse proxy ya. Jadi gampangnya itu adalah alamat asli, itu disembunyikan di belakang gitu kan. Terus mereka juga melakukan yang namanya traffic camouflage. Jadi dibikin traffic itu kayak web biasa aja gitu kan, ataupun aplikasi biasa aja gitu kan. Terus juga mereka melakukan yang namanya, redundansi pembayaran. Jadi gampang itu banyak banget pintu buat setorannya gitu. Terus ya tentunya ada yang namanya afiliator gitu kan. Jadi kayak banyak ribuan mirror buat promosinya seperti itu. Nah, kabar baiknya gini ya, semua pattern ini ya tentunya ada counternya gitu loh. Karena di dunia engineering itu setiap, attack pattern ya selalu ada mitigasi pattern-nya, gampangnya kayak gitu. Nah, di sini saya sebagai software engineer, bisa ceritain kalau ini ada solusinya gitu. Jadi ada solusi yang jangka cepatnya, ini untuk quick win-nya, ada juga solusi yang harus dilakukan terus-menerus gitu. Ya, ini agak lebih lama. Kalau yang pertama ini, yang quick win-nya itu, ini benar-benar bisa dilakukan dalam kurun waktu ya 72 jam lah gitu, gampangannya seperti itu. Nah, ini apa aja? Jadi gini, yang pertama itu kita bisa melakukan yang namanya, DNS sinkhole lah, atau di sini kita bisa tambahkan juga dia itu dengan real time, blacklist lah gambarnya gitu. Aduh saya cari posisi PW deh. Jadi gini, kita bisa lakukan namanya kita kumpulin nih, domain-domain dari si situs permainan angka itu gitu kan. Terus, ya itu kayak kita kumpulkan dari laporan publik misalnya, terus kita bisa melakukan, crawling secara sederhana itu kan kayak kita pakai regex kata kunci lah gitu kan. Dan ya mungkin dari, komunitas juga bisa gitu untuk laporkan itu gitu kan. Nah, di situ nanti action-nya gimana ya, action-nya kita bisa push ke DNS resolver, ISP itu kan jadi NX domain sinkhole lah gampangnya kayak gitu. Jadi ini hasilnya cukup cepat ya, jadi 60 sampai 70% lah kira-kira gitu kan, traffic-traffic newbie ya terutama itu akan mentok di DNS aja, gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada namanya ya IP atau ASN gitulah ya. Jadi di sini tuh kita, blocking untuk suatu origin atau suatu sumber yang khas, gampangannya seperti itu. Jadi kita lakukan yang namanya mapping IP, tujuan yang repetitif lah. Jadi dari banyak, domain permainan angka tadi itu ya, yang lari ke suatu pool IP yang khas lah, gampangannya kayak gitu, yang sama gitu. Nah, nanti di situ action-nya gimana, kita bisa tambahin rule drop ESP gitu loh, gampangannya kayak gitu. Nah, nanti, efeknya gimana, jadi meskipun nanti domainnya ganti-ganti, ya jalur fisik ke server itu kan bakal ke situ-situ. Nah, itu tuh bisa kita tutup gitu. Jadi kayak ini mau ganti-ganti, tapi kalau origin yang kita tahu, nah originnya bisa kita tutup, gampangannya kayak gitu. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya SNI filter lah untuk, kata kunci yang khas gitu loh. Jadi banyak domain dari permainan angka tadi kan tentunya punya pola nama tertentu gitu loh. Nah, di sini action-nya kita bisa melakukan ya pattern matching SNI terus kita drop, gampangannya seperti itu. Itu, nggak terlalu sulit lah gitu. Nah, hasilnya gimana? Berarti kan kita bisa tutup celah domain baru yang mirip-mirip gitu loh. Kalau ada mulai-mulai tumbuh-tumbuh lagi gitu kan kita bisa blok langsung gitu yang mirip-mirip dengan apa yang udah tadi kita, filtering, gambarnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ya tentunya kita harus, apa ya bilangnya tuh, tutup lah, kita tutup faucet, uangnya gitu loh. Jadi koordinasi lah dengan bank, dengan e-wallet, dengan payment gateway gitu kan. Jadi gambarnya itu kita bisa melakukan namanya block merchant ID-nya itu kan, merchant ID yang terkait gitu kan, freeze kanal depositnya gitu kan, ya audit mutasinya gitu kan. Ya di sini efek domino sih itu kalau di sini, berarti kan intinya layanan online-nya itu, apa ya, nggak bisa cash in cash out lagi loh. Jadi lama-lama bakal bisa kempes sendiri, gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya app distribusi, distribution takedown lah, gambarnya kayak gitulah. Jadi di sini kita bisa melakukan namanya reporting ke APK-APK mirror-nya gitu kan, dan developer account-nya itu sendiri kita bisa report gitu kan ke si store-nya ataupun ya hosting-nya gitu kan. Jadi
nantinya tuh user baru tuh akan sulit buat onboarding dan tentunya untuk user-user yang lama bakal sulit dapat update. Ya ini semua tuh teknis standar lah, jadi ini memang bukan rocket science lah. Jadi si ISP dan tentunya regulatornya itu bisa banget mampu gitu loh kalau mau gitu loh. Dan singkatnya gini, tadi kan saya sampaikan ada 5 poin ya, jadi poin 1, 2, 3, dan 5 ya, ini 4 nanti. Yang 5 ini tuh udah dilakukan gitu loh buat ngeblokir situs-situs pemersatu bangsa, situs biru. Itu yang jadi masalah, bisa kan nyatanya gitu loh. Kecuali emang tadi yang poin 4 ya, poin 4 yang masalah tutup faucet uang itu tadi, itu memang khusus ya untuk menghandle yang situs permainan angka ini. Tapi yang jelas dari 5 poin, 4 poinnya aja 1, 2, 3, dan 5 itu udah dilakukan loh sejauh ini buat nutup situs pemersatu bangsa gitu loh. Nah, tentunya dari teman-teman pasti ada pertanyaan lagi gitu kan, bukannya ini bisa ditembus ya Bang pakai VPN? Iya memang gitu kan. Ya benar gitu loh, kayak VPN memang bisa nembus itu gitu, karena kan semua metode yang tadi saya udah sebutin itu kan bekerja di level ISP ya, atau si penyedia layanan domestik gitu loh. Nah, begitu user pakai VPN gitu kan, ya trafficnya kan bakal dienkripsi dan diarahkan ke luar negeri gitu loh. Jadi ISP lokal nggak bisa lagi nih inspeksi DNS IP maupun SNI-nya gitu loh. Maaf. Tapi ya ada 2 poin penting tetap gini loh. Jadi VPN itu sendiri kan gini ya, nggak dipakai mayoritas sama pengguna awam gitu. Dan ya data tuh udah nunjukin hanya sebagian kecil user yang cukup tech savvy gitu kan untuk selalu bisa pakai VPN gitu loh. Jadi meskipun ada VPN gitu kan ya blocking di level DNS dan IP ini tetap masih bisa berlaku gitu loh untuk mass population gitu loh. Dan juga VPN sendiri juga bisa diblokir kok gitu loh. Jadi tentunya di level negara tuh dia bisa banget blok akses ke server VPN tertentu gitu loh. Atau kita bisa minta penyedia VPN untuk comply gitu kan ya. Contohnya misalnya kayak di Tiongkok sana gitu kan tuh dengan Grid Firewall itu berhasil loh ngebatasin VPN dengan sangat ketat gitu loh. Dan tentunya efeknya tuh tetap apa ya signifikan gitu loh karena kalau tanpa diblokir ya aksesnya tuh gampang banget gitu. Tapi dengan diblokir gitu kan ya barrier-nya ya cukup tinggi lah, langsung cukup tinggi gitu. Dan tentunya untuk pengguna-pengguna awam itu ya bakal drop dengan drastis, gampangnya gitu. Jadi gampangnya gitu ya, ya memang sih VPN ini bisa ditembus gitu kan. Tapi ya tadi ya ini kebanyakan itu dipakai sama minoritas user lah gitu kan. Nah, untuk mayoritas masyarakat ya pemblokiran di level DNS dan IP tadi tuh apalagi dengan SNI tadi gitu kan itu tetap bisa efektif gitu loh. Jadi bahkan yang tadi saya udah sebut ya di level negara itu bahkan bisa melengkapi dengan blokir VPN kalau memang pengen lebih ketat. Ya gampangannya gini lah ya. Kalau nggak ada gimana ya VPN itu pagar ya. Yang kita lakukan itu tadi itu pagar gitu dan VPN itu tangga. Memang dengan tangga itu tetap ini bisa dipanjat, tapi kalau nggak ada pagarnya sama sekali kan lebih lebih jelek gitu loh. Nah, kalau yang tadi udah saya jelasin itu adalah cara quick win-nya yang bisa dilakukan dalam 72 jam. Nah, untuk selanjutnya ini adalah hal yang mungkin cukup lebih repot, tapi masih bisa dilakukan dan ini tapi harus dilakukan terus-menerus ya. Jadi ini tuh bisa dilakukan kurang lebih ya 10 sampai 14 hari atau anggaplah 2 minggu lah gitu ya. Dan tujuannya di sini adalah untuk mengurangi resiliensinya gitu dan di situ bisa kita mulai dari yang namanya TLS fingerprint dikombinasikan dengan behavioral business learning. Jadi gini, TLS itu apa sih Bang? TLS itu ya gampangnya dia itu adalah transport layer security gitu kan. Jadi ini teknologi enkripsi yang dipakai setiap kali kita buka web HTTPS lah. Jadi ketika ada apa tuh icon gembok gitu loh kalau teman-teman perhatiin di browser gitu kan. Nah, sederhananya ini tuh kayak bahasa rahasia gitu antara browser ataupun app gitu kan dengan servernya agar datanya tuh nggak bisa dengan mudah disadap, gampangnya seperti itu. Tapi namanya setiap aplikasi ataupun library gitu kan, biasanya punya cara khas atau cara khususnya gitu kan untuk melakukan handshake-nya gitu loh. Handshake si TLS tadi ya, jadi kayak proses jabat tangannya gitu loh, sebelum datanya tuh dienkripsi, gampangnya kayak gitu. Nah, contoh perbedaannya di sini itu kan ada ya namanya urutan cheaper suite gitu yang ditawarin gitu kan, terus ada versi TLS yang dipakai tentunya, terus juga ada extension apa aja gitu yang ditambahin gitu kan. Nah, kombinasi unik ini yang disebut TLS fingerprint tadi gitu loh. Nah, bayangin si ini tuh kayak sidik jari digital lah, gampangnya kayak gitu, kayak fingerprint digital gitu kan. Jangan si Chrome itu punya pola sendiri gitu kan, WhatsApp punya polanya sendiri.
aplikasi-aplikasi permainan angka itu juga tentunya dia punya pola yang khas, pola yang khusus gitu kan. Jadi tanpa kita ngebuka isi datanya, cukup lihat pola handshake-nya tadi gitu kan, kita bisa tahu kira-kira ini nih apa sih, ini aplikasi apa sih, ini situs apa sih, permainan angka atau bukan, gampangannya kayak gitu. Jadi yang dilakukan di sini tuh ya kita bisa deteksi pola koneksinya itu kan, mulai dari frekuensi, durasi gitu kan, terus urutan handshake-nya gitu kan, yang emang nanti kita temukan khasnya si pencarian angka ini gitu. Terus dari action-nya juga kita bisa skor resiko gitu kan, yang nanti mengarah ke throttling ataupun kita bisa langsung drop otomatis. Terus juga tentunya ke privacy aman lah gambarnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat metadatanya gitu loh, bukan isinya, cukup metadatanya aja. Jadi kalau si aplikasi permainan angka ini ya gitu ya, dia itu ganti domain bahkan IP atau bahkan dia tuh nebeng di CDN gitu kan ya, sidik jari si TLS-nya tadi tuh tetap konsisten gitu, umumnya tetap konsisten, jadi tetap bisa kita baca gitu loh. Jadi walaupun mereka lari-lari kayak maling itu kan ya fingerprint-nya tadi bisa ketahuan, gampangannya kayak gitu. Jadi begitu nanti ketahuan, langsung kita apa namanya itu koneksi yang ke situ tuh kita kasih skor gitu kan. Nah, nanti kalau terlihat skor-skor yang mirip dengan fingerprint yang aplikasi permainan angka ini tadi kan ya koneksi bisa langsung kita throttling di situ, kita throttle, terus ya kita drop aja otomatis. Gampangannya seperti itu kalau kita menggunakan si TLS fingerprint tadi itu kan. Ya terus kita bisa lanjutkan dengan yang namanya origin discovery gitu dan juga bisa kita tambahkan dengan kerjasama lah, cooperation gitu dengan CDN gitu. Jadi gini, banyak banget si permainan angka itu dia itu nebeng di CDN ya, Content Delivery Network itu kan kayak misalnya Cloudflare gitu kan, supaya alamat IP server apa ya, server origin ya aslinya gitu kan bisa tersembunyi, gambarnya kayak gitu. Nah, taktiknya tuh kayak gini, kadang ya memang ada kebocoran gitu kan, misalnya kayak DNS lamanya itu belum dihapus gitu kan, terus ada konfigurasi yang salah misalnya gitu, terus ya ada header yang masih nunjuk ke originnya itu, gambarnya seperti itu. Nah, dari situ kan kita bisa mengetahui loh IP server aslinya gitu loh. Nah, terus juga kalau misalnya actionnya gini ya, kalau udah ketahuan gitu kan ya apalagi tadi ya dia nebeng ke CDN itu kita bisa banget dalam level pemerintah, di level negara itu buat minta nih ke penyedia CDN-nya itu atau si tempat dia nge-host-nya itu supaya ya matiin akses langsung gitu loh ke originnya itu gitu loh. Biar ya nggak bisa di-bypass lewat IP asli. Jadi kan tadinya nebeng di CDN, kalau misalnya orang-orangnya itu yang agak pintar udah tahu IP aslinya gitu kan, dia nggak lewat CDN-nya lagi, dia langsung lewat ke pintu belakangnya langsung, lewat pintu samarannya di depan ini. Nah, di situ kita bisa minta matiin ke situ gitu loh. Terus juga tentunya kita bisa minta untuk menolak apa ya, menolak trafficnya lah gitu, traffic di ad server untuk domain-domain ataupun user agent gitu kan yang udah kita curigai gitu, tapi ini di level negara itu. Apakah ini bisa? Ya bisa banget gitu loh. Yang ketiga ini kita bisa lakukan lewat affiliate-nya ataupun iklannya tuh kita blacklist gitu loh. Jadi gini, intinya kelompok-kelompok dari si permainan angka ini gitu kan, dia tuh biasanya nyebarin konten kayak misalnya lewat link afiliasi gitu kan, lewat short link, terus lewat referral kode gitu kan. Nah, taktiknya tuh ya kita bisa bikin crawler gitu loh. Jadi kayak alat otomatis lah gambarnya itu untuk crawling itu gitu kan, yang nanti dia tuh keliling keliling medsos gitu kan dan web juga itu kan buat nyari-nyari pola-pola link ini gitu loh. Jadi pola-pola short link ya, link afiliasinya gitu kan ataupun link untuk arah referral code-nya itu dicari polanya gitu loh. Dan itu bisa banget dengan case source yang cukup mudah lah gambarnya seperti itu. Jadi nanti action-nya itu kalau misalnya ketemu bukti kuat ya langsung ya laporin ke platform gitu loh supaya buat nge-ban kata kunci tertentu gitu kan ya, misalnya ya apalagi yang terkait kode-kode referral gitu kan, referral. Terus ya blokir link-link pendek yang ngarah ke situ loh yang biasanya dipakai buat promosi gitu kan. Terus juga ya tentunya bisa sampai melakukan suspend akun gitu loh yang nyebarin hal-hal tadi ya berdasarkan bukti bukan asumsi doang, gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah SMS ataupun OTP filtering. Jadi gini kan, kadang tuh untuk memverifikasi akun kan biasanya pada pakai yang namanya SMS OTP gitu kan. Nah, si si permainan angka ini ya biasanya dia mengeksploitasi ini gitu. Jadi kita bisa kerjasama dengan SMS agregator gitu, jadi penyedia gateway OTP gitu kan, buat ngedeteksi pola OTP yang mencurigakan ya, misalnya kayak banyak OTP ke nomor tertentu gitu dalam waktu singkat gitu kan. Nah, itu kita bisa
mencurigai itu gitu. Nah, nanti actionnya gimana ya kalau terdeteksi emang terdeteksi, belibet ya, terdeteksi kalau polanya aneh gitu kan ya, langsung dilakukan rate limit gitu. Jadi dibatasi frekuensi kirimnya gitu kan, terus ya bahkan bisa blokir OTP dari si pengirim atau nomor yang mencurigakan, gampangnya seperti itu. Nah, bahkan ya mungkin teman-teman akan kembali lagi nanya ya, gimana kalau orang pakai VPN gitu kan ya, ini sebenarnya masih sama dengan jawaban saya yang tadi ya, mungkin agak terelaborasi sedikit sini. Jadi gini, ya tadi ya VPN itu memang bisa menyamarkan bahkan fingerprint aplikasinya gitu loh. Karena semua traffic tadi ya dibungkus baru sama si VPN kemana gitu kan. Tapi kan VPN tidak sepenuhnya bebas gitu loh. VPN publik yang gratis itu ya punya fingerprint sendiri juga yang bisa kita deteksi dan kita blokir. Gampangnya seperti itu. Terus juga banyak bahkan negara itu udah punya daftar IP VPN populernya gitu untuk langsung kita bisa tendang gitu kan. Terus juga kalau VPN-nya itu dipakai rame-rame, terus pattern aksesnya tuh jadi mencurigakan gitu kan ya, bisa kita throttling, kita throttle di situ, gambarnya seperti itu. Jadi VPN tuh bukan jalur keluar 100% loh. Ya memang untuk orang awam bisa pakai untuk lolos sebentar itu kan, tapi secara nasional ya, secara regulasi tetap bisa ditutup jalurnya. Intinya seperti itu. Dan ini gimana ya? Ini kalau mau, gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu menanggapi untuk yang paling sering muncul ya, sering muncul itu kan, "Oh ini susah, ini di luar negeri," gitu kan ya, ini jawaban template yang sering dipakai lah ya, harusnya teman-teman udah sering dengar ini itu kan. Ya dia gitu lah, orang sering bilang gitu kan, "Oh ini susah dong, ini kan di luar negeri," gitu. Ya sebenarnya nggak serumit itu gitu. Jadi gini, misalnya domainnya di luar negeri itu kan, ya tetap bisa diblokir lewat DNS dan filter, SNI di level ISP, bahkan seperti itu loh. Jadi meskipun servernya di luar, pintu masuknya kan dari Indonesia juga loh, tetap bisa dibuka gitu dari Indonesia. Ya bisa kan berarti gitu kan. Terus juga, misalnya tadi ya, misalnya dia, lompat-lompat IP-nya tuh kan, IP-nya sering ganti, ya tadi saya udah sebut ada yang namanya teknologi IP ASN itu kan, yang IP ASN blocking tadilah dengan ya misalnya kita taruh intelligent traffic di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya IP-nya pindah, ya bisa otomatis ketahuan tentunya karena kita cek originnya, gampangnya seperti itu. Terus ya tadi misalnya numpang CDN besar gitu kan, ya mintalah kerjasama gitu secara formal dengan CDN-CDN besar itu kan, supaya nolak origin ataupun token dari situs-situs itu gitu. Karena CDN besarnya biasanya ya bisa lah mau bekerja sama gitu kalau ini udah ada permintaan resmi ya. Jadi ini emang harus dari level regulasinya gitu, dari level ya negara, gampangnya kayak gitu. Terus ya tadi ya misalnya pembayaran tuh pakai rekening lokal atau misalnya pakai e-wallet ya punya masalah-masalah duitnya gitu kan. Ya justru yang paling gampang malah gitu kan. Karena kalau ada ya di sini mungkin yang jadiannya gini, pokoknya ini kalau ada kemauan politik gitu kan, rekening dan channel pembayaran tuh ya bisa langsung dibekukan. Dan itu polanya kelihatan gitu loh, bukan malah rekening masyarakat gitu. Karena rekening ini tuh justru kelihatan gitu loh. Dan bisa dibekukan lah gambarnya tadi kalau ada kemauan dari ya maksudnya ada political will ke situ lah gambarnya gitu. Nah, terus kayak misalnya ini kalau APK-nya dibagikan via grup, misalnya grup WhatsApp gitu gimana nih Bang? Ya itu juga bisa kita blok lewat store resminya gitu kan. Terus juga dari hostingnya kita juga bisa pakai antivirus gitu kan. Bahkan ya dengan ya memblacklist hash file yang seperti itu gitu loh. Jadi kembali lagi ini masalahnya bukan nggak bisa ya, tapi ya antara ya mau atau enggak untuk dilakukan gitu loh. Ya gampangnya ya seperti yang mungkin teman-teman bahkan udah sering ribut gitu kan ya kalau kemarin misalnya live stream dari suatu medsos ya bisa dibatasi gitu kan bahkan dalam hitungan waktu yang singkat bisa dibatasi, masa nutupin kayak gini permainan angka ini butuh waktu lama? Enggak, ini tuh nggak sesulit itu gitu loh. Nah selanjutnya yang saya pengen bahas adalah ini tentunya untuk ini yang non teknisnya, jadi himbauan buat teman-teman semua gitu kan ke keluarganya mungkin ke kenalannya gitu kan. Jadi gini, sebagai users gitu ya, sebagai masyarakat gitu kan. Tadi analogi yang pertama kan ya, user-nya maksudnya masyarakat ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan tanpa jadi polisi internet gampangannya gitu. Jadi janganlah jadi CDN manusia gitu. Jadi jangan forward link ataupun iklan dari si situs permainan angka ini jadi punya integritas diri gitu kan. Bahkan ya buat bahan bercandaan aja jangan sekali-sekali gitu kan. Jadi tetap jaga integritas diri di situ. Terus ya laporin dengan data gitu kan. Jadi domain, tangkapan, layar transaksinya itu kan jam kejadian juga bisa. Dan tentunya data yang actionable untuk mempercepat rule-nya lah, gambarnya seperti itu. Terus juga eee, kita bisa melakukan ini ya, kita bisa dorong untuk transparansi KPI-nya gitu loh. Jadi kita minta nih angka-angka resminya gitu loh, untuk udah berapa sih domain yang berhasil ditutup gitu kan, berapa nih rekening yang bisa dibekukan. Bahkan ini mungkin jadi
satu hal yang bisa kita minta gitu loh, kita ajukan gitu ke ya orang-orang di atas sana gitu kan. Dan tentunya yang paling penting adalah ini buat teman-teman yang nonton, kepada keluarganya, kepada ya diri sendiri juga, intinya pendidikan digital. Jadi bantu orang-orang sekitar kita tuh apa ya gampangannya tuh pakai yang gampangnya ya DNS Family Filter lah. Jadi batasi instalasi APK-APK di luar ya tempat-tempat yang resmi gampangnya kayak gitu. Jadi ini bukan soal benci hiburan lah ya. Ini tuh soal kerusakan yang sistematik gitu. Karena ini bukan hiburan, ini benar-benar distraktif dan ini benar-benar penipuan namanya si permainan angka ini gitu loh. Dan dari poin-poin yang tadi udah apa namanya saya bahas kan kelihatan banget kalau ini memang bukan kerjaan sekali sikat langsung kelar. Ini tuh lebih mirip kayak kita itu bersih-bersih rumah lah kayak tiap hari harus disapu tapi nanti debunya datang lagi. Artinya kalau ada upaya berkelanjutan dari ya tentunya lembaga-lembaga terkait itu kan bukan hanya bikin aturan tapi juga konsistensi ya dalam monitoring, dalam koordinasi gitu kan dan dalam tindakan yang cepat gitu kan. Ya kalau dianalogikan tuh gini lah, gambarnya bayangin malingnya tuh kreatif banget gitu kan. Tiap minggu dia ganti kostum, ganti trik gitu. Tapi sebagai aparatur yang untuk menjaga itu ya memang harus siap untuk update radarnya juga gitu loh. Jangan nunggu laporan viral dulu gitu. Jadi emang secara teknologi dan secara kesiapan monitoringnya harus ditingkatkan terus gitu. Dan teknologi ini kan juga selalu berubah itu kan. Jadi misalnya nanti ada tim ya yang memang khusus untuk nanganin ini emang harus rajin maintenance gitu loh. Maintenance strateginya lah gitu. Bukan sekedar nunggu 5 tahun evaluasi gitu loh. Dan dunia tech itu kan berkembang secara eksponensial gitu loh. Jadi emang sangat cepat. Makanya ketika kita jadi orang IT ini orang tech gitu kan, itu bukan hadiah, bukan prestasi, bukan pencapaian loh, tapi di situ ada suatu beban komitmen di mana kita tuh harus belajar dan upgrade diri setiap hari ya. Bahkan mungkin ini untuk semua profesi bahkan, tapi terutama untuk masalah ini, yuk sebagai orang tech itu tuh jangan anggap itu sebagai suatu prestasi, suatu pencapaian gitu. Jadi apalagi yang bertugas untuk bagian ini tadi ya masalah penanganan permainan angka tadi, ya harus banget itu jadi suatu komitmen untuk update tiap hari. Karena itu tadi di dunia kayak gitu mereka tuh sangat-sangat cepat buat berubahnya gitu. Jadi kita emang harus update terus monitoringnya dan maintenance terus nih strateginya, gampangannya seperti itu. Jadi gampangannya ini ya, sekali lagi saya sebut ini nih memang bukan proyek untuk sekali beres gitu loh. Ini tuh harus ada kinerja yang berulang tiap hari kalau perlu gitu kan. Memang harus selalu dipantau terus, strateginya di maintenance terus, diikutin perkembangan teknologi seperti apa. Bahkan ya kalau perlu gitu mungkin bisa hire saya gitu buat shift malamnya gitu loh. Ya bahkan orang-orang yang lebih lebih jago dari saya masalah ini tuh banyak banget. Hire lah orang-orang itu gitu loh. Biar nanti si maling online-nya ini ya ketemu sama satpam-satpam online, gampangnya seperti itu. Jadi ya biar fair fight gitu, pertarungannya adil nanti gitu loh. Gampangnya seperti itu. Jadi dari yang saya sampaikan tadi ya dengan POV seorang software engineer gitu kan dan juga tentunya untuk teman-teman yang bukan dari dunia tech, bukan orang IT gitu ya. Dengan hal yang udah terjadi, hal yang lalu itu tentunya di sini kita bisa simpulkan nih. Kalau sesuatu yang bisa dimatikan tentunya bisa dikendaliin. Jadi kalau live stream aja bisa dibatasi ya apalagi aplikasi-aplikasi ataupun situs-situs permainan angka tadi itu ya tentu lebih gampang gitu loh. Asalkan ya tadi ya niat dan konfigurasinya tuh sama tegasnya gitu loh. Dan apa ya? Jadi lain kali kalau ada yang bilang, "Oh ini ribet nih, susah, tuh servernya global," gitu ya ingat dengan stack pemblokiran yang tadi saya udah jelasin cara-caranya dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan setiap hari ditingkatkan, di-maintenance strateginya gitu kan. Dan secara teknologi udah siap gitu loh. Kita tinggal butuh desain kebijakan yang lebih fair aja itu. Jadi jangan cuma sekedar throttling ataupun sampai rate limiting ketika ada spike lonjakan traffic dari rakyat aja gitu. Tapi giliran untuk yang masalah permainan angka tadi itu di whitelist, ya jangan seperti itulah. Jadi intinya gini ya, di dunia itu yang namanya bug yang dibiarin tuh lama-lama bisa jadi fitur loh. Ngerinya seperti itu. Jadi pastikanlah fitur-fitur yang ada itu adalah fitur yang mengarah untuk ya kebebasan warga gitu yang sah ya dan segala hal-hal yang positif gitu kan. Terus ya tentunya demi kemajuan bangsa gitu kan. Jadi bukan aplikasi-aplikasi permainan angka yang selalu uptime gitu loh, apalagi dia bersifat sangat destruktif buat masyarakat kita dan itu adalah suatu yang
sebenarnya penipuan, gampangnya seperti itu. Jadi kira-kira gitulah ya, sekian dari saya, seorang back end engineer, seorang software engineer gitu kan yang percaya firewall terbaik itu adalah niat baik ditambah dengan arsitektur yang benar. Itulah kira-kira dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih, salam back end magang.